Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para pendengar setia kisah misteri di channel Shyflash Mystery, serta pembaca yang setia di shyflash.com. Malam ini, kami mengundang Anda untuk menyelami kegelapan yang tak terbayangkan, di mana batas antara dunia nyata dan maut tipis sekali. Di ujung desa terpencil, di mana angin menangisi rahasia lama, sebuah pohon menanti mangsa. Pohon mangga itu bukan sekadar tumbuhan, tapi makhluk hidup yang haus akan darah dan dendam. Siapkan jiwa Anda, karena kisah yang akan kami sampaikan bukan sekadar legenda, tapi kenyataan yang mematikan. Bayangkan Anda berdiri di tengah kegelapan, di mana setiap napas terasa berat di dada. Udara dingin menusuk tulang, bukan karena malam, tapi karena kehaduhan sesuatu yang tak terlihat. Di sekeliling Anda, pepohonan menggeram, daun bergemuruh seperti ribuan lidah bisik. Dan di tengah segala keanehan, ada pohon mangga tua, batangnya bengkok, dahan menjulur seperti lengan yang mencakar, buahnya berwarna merah pekat seperti darah yang segar. Ini adalah cerita tentang warisan yang terkutuk, tentang darah yang mengalir di bawah tanah, dan tentang arwah yang menanti generasi berikutnya. Langit malam itu hitam pekat, tanpa secercah cahaya bulan atau bintang. Angin malam berhembus kencang, menyapu halaman rumah tua peninggalan kakek buyutnya, Bara. Rumah kayu itu berdiri megah sekaligus muram di ujung desa, dikelilingi pepohonan rimbun yang seolah menjaga rahasia yang tak terucap. Tapi pusat dari segala keanehan adalah pohon mangga tua yang tumbuh tepat di tengah halaman. Batangnya bengkok dan keriput, penuh lumut, dengan dahan-dahan yang menjulur panjang dan rendah, seolah selalu ingin meraih siapapun yang berani mendekat. Bara, pria berusia 27 tahun, baru sebulan mewarisi rumah ini setelah kakeknya meninggal dunia. Wasiat terakhir sang kakek aneh, jaga rumah itu, Bara. Tapi jangan pernah kau sentuh, apalagi petik buah dari pohon mangga di tengah halaman. Biarkan ia tumbuh sebagaimana adanya. Malam ini, Bara merasa wasiat itu bukan sekadar kata-kata. Udara terasa lebih dingin, lebih menusuk tulang, padahal kalender menunjukkan musim kemarau. Ia berdiri di teras kayu yang berderit, memeluk tubuhnya sendiri. Lampu teras kuning di sampingnya bergoyang-goyang liar ditiup angin, nyalanya berkedip-kedip tak menentu, seperti nyawa yang sedang sekarat. Setiap kali lampu redup, bayangan panjang dahan pohon mangga itu bergerak-gerak di dinding rumah, seperti jari-jari raksasa yang mencakar. Kenapa malam ini rasanya hidup, gumam Bara pada dirinya sendiri. Suara gesekan daun-daun kering terdengar keras, bukan seperti gemerisik biasa, tapi seperti bisikan-bisikan pelan, ratapan yang tertahan. Ia ingat cerita-cerita tetua desa yang diwariskan secara lisan. 50 tahun lalu, di lahan rumah ini, terjadi sebuah tragedi. Seorang gadis cantik bernama Sari, tunangan dari anak seorang tuan tanah, hilang secara misterius sehari sebelum pernikahannya. Pencarian besar-besaran tak membuahkan hasil. Beberapa bulan kemudian, pohon mangga yang sebelumnya biasa-biasa saja di halaman, tiba-tiba berbuah lebat dengan buah yang berwarna merah menyala, bukan kuning seperti mangga pada umumnya. Bau manis yang menusuk dan sedikit anyir menyebar dari buah-buah itu. Sejak itu, desa dihantui teror. Setiap kali buah merah itu muncul, sesuatu yang buruk terjadi. Bara mengusap keningnya yang dingin berkeringat. Ia mencoba menganggapnya sebagai tahayul desa. Tapi nalurinya berteriak lain. Tiba-tiba, angin berhenti seketika. Suasana menjadi sunyi yang mencekik. Lampu teras padam total, meninggalkan Bara dalam kegelapan yang hampir sempurna. Hanya cahaya remang-remang dari jendela kamarnya yang menerangi sekeliling. Dan di tengah kesunyian itu, pohon mangga itu bergerak. Bukan karena angin, karena tak ada angin. Dahan-dahannya yang panjang bergerak perlahan, dengan sendirinya, berayun lembut seperti lengan yang sedang merangkul sesuatu yang tak kasat mata. Daun-daunnya berdesir keras, membentuk suatu irama, suatu pola suara yang hampir seperti kata-kata. Bara membeku, darahnya seolah membeku di pembuluh nadi.
Ia ingin berteriak, ingin lari masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu, tetapi kakinya bagai ditambatkan ke tanah liat basah. Tak bisa bergerak sedikit pun. Di antara kerimbunan daun dan buah-buah merah yang bergelantungan, sesuatu mulai terbentuk. Sebuah kabut putih tipis berkumpul, memadat, membentuk siluet. Siluet seorang perempuan dengan rambut hitam panjang terurai, menutupi sebagian besar wajahnya. Ia mengenakan gaun putih yang lusuh dan bernoda kecoklatan gelap di beberapa bagian. Sosok itu melayang, tidak berdiri di atas dahan manapun. Kakinya yang pucat dan telanjang menggantung di udara. Perlahan-lahan, sosok itu menoleh. Dari balik tirai rambutnya, sepasang mata kosong, hitam pekat tanpa biji mata, menatap lurus ke arah bara. Tatapan itu penuh dengan duka yang dalam dan amarah yang membeku selama puluhan tahun. Sebuah tangan yang pucat dan kurus, dengan kuku panjang dan kotor, terulur dari balik gaunnya. Jari telunjuknya yang runcing menunjuk tepat ke arah jantung bara. Lalu, sebuah suara terdengar. Bukan dari telinganya, tapi langsung di dalam kepalanya, menggema di setiap ruang pikirannya. Suara perempuan yang serak, parau, penuh dengan penderitaan dan dendam. Mereka bilang buahku manis. Mereka memujinya, melahapnya dengan rakus. Tapi tak ada yang tahu, rasanya asin. Asin seperti air mata yang tak pernah berhenti. Asin seperti darah yang meresap ke dalam tanah. Karena buah ini tumbuh dari tubuhku yang terkubur di sini, di bawah akar-akarnya yang haus. Bara menggigil hebat. Air matanya meleleh tanpa ia sadari. Debam, suara berat dan padat mengguncang tanah. Sebuah buah mangga merah darah, sebesar kepalan tangan pria dewasa, jatuh dari ketinggian dan menghantam tanah tepat di depan pagar halaman, hanya beberapa meter dari tempat bara berdiri. Buah itu tidak pecah biasa. Ia menyemburkan cairan merah kental yang segera meresap ke tanah, meninggalkan noda gelap. Debam. Debam, debam, satu persatu, buah-buah merah itu berjatuhan. Bukan jatuh alami, tapi seperti dilemparkan dengan sengaja, dengan tenaga, menghantam bumi dengan suara yang mengerikan. Suaranya berirama, seperti detak jantung raksasa, atau seperti hitungan mundur. Sosok perempuan di atas pohon itu semakin jelas. Kabut putih di sekeliling kakinya kini berubah menjadi kabut hitam pekat, merayap turun melalui batang pohon, menyentuh tanah, dan mulai merambat seperti asap hidup menuju ke arah bara. Tidak, tolong. Bara akhirnya bisa berbisik, suaranya parau ketakutan. Sosok itu membuka mulutnya. Dari balik rambut, bara bisa melihat senyuman tipis, getir, dan penuh keputusasaan. Mereka mengubur rahasia bersamaku. Kakek buyutmu, dia tahu. Sekarang, saatnya kebenaran berbuah. Dan kau akan memetiknya, bara. Kau akan merasakan semua rasa sakitku. Angin kembali berhembus kencang, menderu, membawa serta bau anyir, darah dan tanah basah. Lampu teras menyala sejenak, lalu meledak dengan percikan api kecil. Kegelapan total menyelimuti bara. Dalam kegelapan yang pekat dan sunyi itu, hanya satu suara yang terus terdengar, semakin cepat, semakin keras, debam. Debam, debam, debam. Buah-buah darah terus berjatuhan, mengurungnya dalam lingkaran suara kematian. Bara terbangun di kasur dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kamar tua, menerangi debu yang berterbangan. Napasnya masih tersengal-sengal, jantungnya berdebar kencang. Ia segera duduk, memandang sekeliling kamar yang penuh dengan furnitur kayu antik peninggalan keluarga. Mimpi, itu hanya mimpi buruk, katanya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan hati yang masih gemetar. Tapi ketika ia melangkah ke jendela dan membuka tirai, pandangannya langsung tertuju ke halaman. Di bawah pohon mangga tua itu, di tanah yang basah oleh embun pagi, berceceran buah-buah mangga berwarna merah tua. Beberapa pecah, mengeluarkan daging buah yang berwarna merah marun gelap seperti daging mentah. Yang lain masih utuh, mengilat sinis di bawah matahari pagi.
bukan mimpi. Bara menarik napas dalam-dalam. Ia harus mencari jawaban. Kakeknya pasti meninggalkan petunjuk. Wasiat itu terlalu spesifik untuk tidak memiliki alasan. Ia menghabiskan sepanjang pagi menyisir rumah tua yang besar itu. Ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar-kamar kosong. Tak ada yang mencurigakan. Hingga akhirnya, di loteng yang gelap dan berdebu, di balik sebuah lemari kayu besar, ia menemukan sebuah peti besi kecil berkarat. Peti itu tidak dikunci, hanya diikat dengan tali kulit yang sudah rapuh. Dengan tangan gemetar, Bara membukanya. Di dalamnya, tidak ada harta karun. Hanya tumpukan surat-surat usang, foto-foto hitam putih yang sudah pudar, dan sebuah buku harian kulit dengan kunci kecil yang sudah berkarat. Jantung Bara berdegup kencang. Ia mengambil buku harian itu. Sampulnya terukir inisial, SW. Siapa itu? Di keluarga besarnya, tidak ada yang berinisial seperti itu. Ia membawa buku harian itu ke kamarnya. Dengan menggunakan penjepit kertas, ia berhasil membuka kunci kecil yang sudah rapuh. Halaman pertama terbuka. Tulisan tangan yang elegan namun sudah memudar terbaca, buku harian Sari Wulandari. 1973. Sari, nama yang sama dari legenda desa. Gadis yang hilang. Bara mulai membaca, dan dengan setiap halaman, udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Tanggal 15 April tahun 1973, hari ini aku bertemu dengannya. Raden Aryo Wisanggeni, pria tampan dari keluarga terpandang. Ayah sangat senang, katanya, ini adalah jodoh yang sempurna untukku, untuk mengangkat derajat keluarga kami. Tapi matanya dingin, seperti batu. Aku takut. Tanggal 30 Mei tahun 1973, pertunangan resmi diumumkan. Seluruh desa bergembira, tapi aku tidak. Aku melihat cara Wisanggeni memandang pelayan perempuan kami, Sita. Tatapan yang penuh nafsu dan kepemilikan. Aku mencoba berbicara pada ayah, tapi dia marah. Katanya, aku terlalu banyak membaca dan berimajinasi. Kau harus bersyukur, katanya. Tanggal 10 Juni tahun 1973, aku menemukan sesuatu. Saat berkunjung ke rumah besar keluarga Wisanggeni, aku tersesat di perpustakaan tua. Aku menemukan buku-buku tua tentang ilmu hitam, ritual-ritual aneh untuk kekayaan dan kekuasaan. Salah satu buku terbuka di halaman tentang pengorbanan dan tanah subur. Tertulis, darah seorang perawan, dikubur di tanah pertanian pada malam bulan mati, akan menjadikan tanah itu subur selama-lamanya, membawa kekayaan bagi pemilik tanah. Aku gemetar, apakah ini yang mereka rencanakan? Tanggal 24 Juni tahun 1973, besok adalah hari pernikahanku. Aku menulis ini dengan diam-diam. Aku mendengar mereka berbicara, Wisanggeni dan ayahnya. Mereka berbicara tentang persembahan terakhir, sebelum aku resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Tentang mengamankan warisan untuk selamanya. Suara mereka rendah, tapi aku mendengar kata pohon mangga dan batas tanah. Aku takut, aku sangat takut. Jika sesuatu terjadi padaku, semoga buku ini ditemukan. Tolong, catatan berhenti di sana. Halaman-halaman selanjutnya kosong, kecuali halaman terakhir. Di halaman terakhir, dengan tinta yang berbeda dan tulisan yang lebih tergesa-gesa, tertulis, dia tahu. Kakek Bara, pemilik rumah sebelah, melihat mereka membawaku ke pohon itu. Dia melihat sekop dan karung, tapi dia diam. Mereka memberinya uang dan ancaman. Aku terkubur di sini, di bawah akar pohon mangga yang mereka tanam di atasku. Darahku menyuburkannya, kemarahanku menghidupkannya. Aku akan menunggu sampai keturunan mereka atau keturunannya yang pengecut datang. Aku akan menagih pengakuan. Aku akan membuat mereka merasakan rasa tanah di mulut dan kegelapan di mata. Sari. Bara menjatuhkan buku harian itu seolah buku itu membakar tangannya. Napasnya tercekat. Kakek buyutnya bukan hanya tahu, tapi menyembunyikan kebenaran.
Dia adalah saksi yang dibungkam dengan uang. Dari jendela kamarnya, Bara bisa melihat atap rumah besar keluarga Wisanggeni di kejauhan, di seberang sawah. Kini rumah itu ditempati oleh cucu Raden Aryo, seorang pengusaha kaya bernama Hendra Wisanggeni. Orang yang dihormati, dermawan bagi desa, dan kakek Bara, menerima suap untuk tutup mulut atas pembunuhan keji. Rasa mual menerjang Bara. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Air matanya bercampur dengan air muntah. Ia tidak hanya mewarisi rumah. Ia mewarisi dosa, warisan yang terluka dan berdarah-darah. Saat ia membasuh muka, ia melihat bayangannya di cermin kabin yang buram. Dan selama sepersekian detik, di belakang bahunya, terlihat sosok perempuan berambut panjang, dengan mata hitam kosong, berdiri diam. Bara berbalik dengan cepat. Tidak ada apa-apa, tapi di cermin, meski ia sudah membalik, bayangan perempuan itu masih ada, tersenyum getir, sebelum perlahan-lahan memudar. Suara bisikan terdengar di telinganya, lebih jelas dari sebelumnya. Sekarang kau tahu. Apa yang akan kau lakukan, pewaris dosa? Keesokan harinya, Bara memutuskan untuk menghadapi masa lalu. Ia pergi ke rumah besar keluarga Wisanggeni. Rumah itu masih megah, bergaya kolonial, dikelilingi pagar tinggi dan taman yang terawat. Kontras sekali dengan rumah tua dan muram miliknya. Seorang pelayan membawanya ke ruang tamu yang mewah. Hendra Wisanggeni, pria berusia sekitar 50 tahun dengan penampilan rapi dan sikap yang ramah namun terukur, menyambutnya. Bara, anak saleh, ya. Turun menempati rumah akhirnya. Ada yang bisa saya bantu? Suara Hendra halus. Bara gugup. Ia langsung mengeluarkan buku harian Sari dan meletakkannya di atas meja marmer. Saya menemukan ini di rumah saya, Tuan Hendra. Wajah Hendra berubah seketika. Keramahannya sirna, digantikan oleh kewaspadaan yang dingin. Ia tidak menyentuh buku itu. Apa ini? Buku harian Sari Wulandari. Tunangan kakek Anda, Raden Aryo Wisanggeni, yang hilang 50 tahun lalu. Ruang tamu yang luas tiba-tiba terasa sangat sempit. Hendra menghela napas panjang, matanya menatap tajam ke arah Bara. Legenda desa, dongeng pengantar tidur untuk menakuti anak-anak. Ini bukan dongeng. Bara membalik halaman terakhir buku harian itu, menunjuk pada tulisan tentang kakeknya. Kakek saya melihat. Dan kakek Anda membunuhnya, menguburnya di bawah pohon mangga di halaman rumah saya sebagai persembahan untuk kesuburan tanah dan kekayaan keluarga. Hendra berdiri dengan cepat. Kau berani menuduh keluarga saya dengan omong kosong seperti itu? Berdasarkan buku tua yang bisa saja dipalsukan, keluarga kami adalah yang paling dihormati di sini. Buahnya, Tuan Hendra, kata Bara, suaranya bergetar tapi tegas. Pohon mangga itu berbuah merah, merah darah, dan dia muncul, arwah Sari. Dia menuntut pengakuan. Sekejap, Bara melihat ketakutan yang mendalam di mata Hendra. Sebuah ketakutan yang bukan berasal dari ketidaktahuan, tapi dari pengetahuan. Hendra tahu, dia tahu segalanya. Keluarlah dari rumah saya, desis Hendra, suaranya rendah dan penuh ancaman. Lupakan semua omong kosong ini. Jual rumah itu, pergi dari desa ini. Atau, kau akan menyesal. Apakah itu ancaman? Seperti ancaman pada kakek saya dulu? Tantang Bara. Hendra mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Bara. Keluarga saya melindungi desa ini. Kekayaan kami membangun sekolah, jalan, tempat ibadah. Satu nyawa, untuk kemakmuran ratusan nyawa lainnya. Itu adalah pengorbanan yang diperlukan. Dan kakekmu memahami itu. Dia menerima kompensasinya. Sekarang, jika kau ingin hidup tenang, ikuti jejaknya. Diam. Bara gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan. Dia adalah manusia, bukan hewan ternak. Dia punya nama, punya kehidupan, punya ketakutan. Dan kalian menguburnya hidup-hidup. Keluar, bentak Hendra, menunjuk ke pintu. Bara mengambil buku harian itu dan pergi. Saat ia melangkah keluar dari gerbang rumah megah itu,
ia merasa sepasang mata mengawasinya. Bukan dari Hendra, tapi dari jendela lantai 2. Seorang perempuan tua dengan wajah keriput dan mata tajam, mungkin Ibu Hendra, menatapnya dengan pandangan yang kosong dan penuh keputusasaan. Sepanjang perjalanan pulang, Bara merasa diikuti. Suasana desa yang biasanya ramai terasa senyap. Beberapa warga meliriknya dengan tatapan aneh, lalu cepat-cepat menghindar. Kabar telah menyebar. Keturunan keluarga penjaga rahasia telah kembali, dan dia membongkar kotak Pandora. Malam harinya, Bara duduk di teras, memandangi pohon mangga yang kini terlihat semakin gelap dan berkuasa. Buah-buah merah masih bergelantungan, seperti lentera neraka. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Nomor tidak dikenal. Bara, suara di seberang telepon parau, tua, dan penuh ketakutan. Suara perempuan. Ini, Ibu Hendra, Sri Mulyani. Bara terkejut. Apa yang ibu inginkan? Aku tidak bisa bicara lama. Dia mendengarkan. Tapi kau harus tahu, buku harian itu, benar. Aku adalah adik dari Raden Aryo. Aku melihatnya, malam itu. Aku masih kecil, bersembunyi di balik pintu. Suaranya terisak. Dia berteriak. Sari berteriak meminta tolong. Tapi ayahku dan kakakku, mereka, oh Tuhan. Suara terisaknya makin keras. Ibu, tenang. Apa yang terjadi? Mereka membungkam mulutnya, mengikatnya, membawanya ke tanah kosong di perbatasan, tempat pohon mangga muda baru ditanam. Mereka punya ritual. Mereka membaca mantra dari buku tua. Lalu, suaranya terputus oleh tangisan. Aku tidak bisa. Aku menderita seumur hidup karena ini. Mimpi buruk itu tak pernah pergi. Arwahnya, dia sering menampakkan diri padaku. Tapi keluargaku menganggapku gila, mengurungku di kamar. Kenapa ibu memberitahu saya ini sekarang? Tanya Bara. Hatinya bergejolak antara sedih dan marah. Karena buahnya telah matang lagi. Itu pertanda dia semakin kuat. Dendamnya telah menunggu terlalu lama. Dia tidak hanya ingin pengakuan, Bara. Dia ingin keadilan. Dia ingin mereka yang bertanggung jawab merasakan apa yang dia rasakan. Dan kau adalah kuncinya. Kau yang mewarisi tanah tempat dia dikubur. Hati-hati, Bara. Keluargaku, mereka tidak akan membiarkan rahasia ini terbongkar. Mereka akan melindungi nama mereka dengan cara apapun. Sebelum Bara bisa bertanya lagi, suara teriakan terdengar di belakang Ibu Sri, lalu sambungan terputus. Bara memandang teleponnya, perasaan ngeri merayap di tulang belakangnya. Ia tidak hanya berurusan dengan arwah yang murka. Ia juga berurusan dengan keluarga berkuasa yang akan membunuh untuk menyembunyikan dosa leluhur mereka. Dari arah pohon mangga, angin berhembus membawa suara bisikan, dengarkan ratapan dari dalam sangkar emas. Dia menderita seperti aku, tapi dia hanya menonton. Sekarang, saatnya semua yang menonton, turut merasakan panggungnya. Malam itu, Bara bermimpi. Ia berdiri di bawah pohon mangga, tapi kali ini, tanah di bawahnya transparan. Ia bisa melihat ke dalam tanah. Dan di sana, terkubur dalam posisi meringkuk, dengan mata terbuka lebar penuh teror, adalah jasad Sari yang masih utuh, diawetkan oleh kemarahan dan energi gelap tanah. Tangannya terulur ke atas, seolah masih mencoba mencakar jalan keluar. Dan dari tubuhnya, akar-akar pohon mangga tumbuh, menembus dagingnya, menyatu dengan tulang-tulangnya, mengisap sisa-sisa kehidupannya. Bara terbangun terisak. Ia tahu, ia tidak bisa lari. Ia harus mengakhiri ini. Tapi bagaimana? Bara memutuskan untuk pergi ke sesepuh desa yang lain, Mbah Kromo, seorang tua yang dikenal sebagai orang pintar sekaligus ahli sejarah desa. Mbah Kromo tinggal di gubuk sederhana di pinggir hutan. Setelah mendengar cerita Bara dan melihat buku harian Sari, Mbah Kromo menggeleng sedih. Wajahnya yang berkeriput tampak muram. Dugaan saya selama ini benar, gumam Mbah Kromo. Keluarga Wisanggeni naik daun terlalu cepat, terlalu misterius.
Tapi siapa yang berani menantang mereka? Mereka punya uang, pengaruh, dan ilmu hitam. Apa yang harus saya lakukan, Bah? Arwah Sari tidak akan beristirahat. Dan keluarga Wisanggeni mengancam saya. Bah Kromo menatap Bara dalam-dalam. Arwah yang dendam seperti ini, terikat pada tempat kematiannya oleh rasa sakit dan pengkhianatan yang mendalam. Dia tidak bisa dilepaskan dengan doa biasa. Akar pohon telah menyatu dengan sisa jasadnya. Arwahnya dan pohon itu kini satu. Jadi harus bagaimana? Ada dua cara, kata Mbah Kromo. Pertama, pengakuan dan keadilan. Mereka yang bertanggung jawab harus mengakui dosa mereka di depan umum, meminta maaf, dan menerima hukuman. Baru kemudian, kita bisa melakukan ritual pelepasan untuk menguburkan kembali jasadnya dengan layak dan menebang pohon itu. Keluarga Wisanggeni tidak akan pernah melakukannya. Kedua, Mbah Kromo menatapnya dengan serius, adalah dengan menyelesaikan ritual yang tidak selesai. Ritual apa? Ritual yang dimulai oleh Raden Aryo. Ritual persembahan darah untuk tanah subur. Itu adalah ritual kuno dan terlarang. Mereka membunuh Sari sebagai benih, tetapi karena dilakukan dengan terburu-buru dan penuh ketakutan, ritualnya tidak sempurna. Itu yang membuat arwahnya terperangkap, tidak bisa naik atau turun, dan kekuatannya meresap ke pohon. Untuk menyelesaikannya, dibutuhkan korban lagi. Korban terakhir, darah dari keturunan langsung pelaku, untuk mengairi tanah dan melepaskan arwah yang terperangkap. Bara merasa mual. Anda menyarankan saya membunuh seseorang? Hendra, itu gila, bukan membunuh. Mbah Kromo cepat menyanggah. Tapi, pengorbanan sukarela. Seseorang dari keluarga itu yang dengan tulus menyesal dan bersedia menebus dosa leluhurnya dengan darahnya sendiri. Hanya itu yang bisa memutus rantai. Dan jika tidak ada yang bersedia, Mbah Kromo menghela napas, maka arwah Sari akan semakin kuat. Buah darah akan terus berbuah. Dan kekuatannya akan menyebar. Tidak hanya di sekitar pohon. Akan ada korban-korban lain. Orang-orang tak bersalah yang kebetulan lewat, atau yang mencoba mengambil buahnya. Seperti yang terjadi dulu, beberapa warga yang mencoba memetik buah merah itu ditemukan tewas dengan tubuh mengering, seolah semua cairan tubuhnya diserap. Pohon itu haus, Bara. Haus akan keadilan, atau darah. Bara pulang dengan perasaan lebih berat. Pilihannya mengerikan. Membongkar rahasia dan berhadapan dengan keluarga paling berkuasa di desa, atau mencari cara agar salah satu dari keluarga itu bersedia menjadi penebus dosa. Malam itu, ia mencoba berkomunikasi dengan Sari. Ia duduk di bawah pohon mangga, dengan membawa buku harian dan beberapa barang pribadi Sari yang ia temukan di peti besi, sebuah pita rambut usang dan foto kecil Sari yang tersenyum polos. Sari, bisiknya ke angin. Aku tahu kamu menderita, aku tahu kamu marah, aku minta maaf atas ketakutan dan keserakahan kakek buyutku. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin membantu kamu beristirahat. Tolong, beri aku waktu, beri aku petunjuk. Angin berhembus lembut, daun-daun bergemerisik, lalu salah satu buah mangga merah jatuh perlahan, mendarat lembut di pangkuannya. Buah itu utuh, hangat, dan berdenyut seperti jantung. Tanpa tahu mengapa, Bara mengupas kulit buah itu dengan hati-hati. Dagingnya berwarna merah tua, mengeluarkan aroma manis dan anyir yang khas. Dan di tengah-tengah daging buah, bukan biji biasa, tapi sesuatu yang keras dan putih. Dengan jari gemetar, Bara menggalinya. Itu adalah sebuah gigi manusia. Sebuah gigi geraham kecil, masih utuh. Ia memuntahkan isi perutnya. Buah itu benar-benar tumbuh dari tubuh Sari. Tiba-tiba, gambar-gambar berkilat di pikirannya. Ia melihat melalui mata Sari. Kegelapan total, rasa tanah di mulut dan hidung. Sesak napas yang mencekik. Tangan-tangan yang mencakar-cakar peti kayu sederhana yang dijadikan peti matinya. Suara tertawa di atas tanah. Suara mantra dibacakan dengan suara monoton. Lalu,
Rasa sakit yang tak terkira saat akar-akar muda menembus kulitnya, menyusup ke pembuluh darahnya, mengisap hidupnya perlahan-lahan. Bara menjerit, penglihatan itu lenyap, meninggalkannya terguling di tanah, menangis histeris. Suara Sari terdengar jelas, kali ini penuh dengan kesedihan yang tak terhingga. Mereka menguburku hidup-hidup. Aku terjaga selama berhari-hari, merasakan setiap akar menusukku, merasakan hidupku mengalir pergi, menjadi pupuk bagi pohon ini. Aku merasakan buah pertamaku tumbuh dari perutku. Aku mendengar mereka memetiknya, memakannya, memuji manisnya. Setiap buah yang kau lihat adalah bagian dari rasa sakitku yang berbuah. Aku ingin beristirahat, tapi keadilan harus ditegakkan dulu. Bagaimana? Tangis Bara. Aku hanya satu orang, mereka punya segalanya, kau tidak sendiri. Ada yang menderita seperti aku. Temui dia, bawa dia ke sini. Pada malam bulan mati, 3 hari lagi. Waktunya hampir habis. Siapa? Ibu Sri? Atau mungkin ada orang lain? Sebelum Bara bisa bertanya, ia mendengar suara derak ranting di kejauhan. Seseorang mengintip dari balik semak di tepi halaman. Bara menoleh dan melihat sosok itu melarikan diri. Tapi tidak cukup cepat. Bara melihat sepatu mahal dan ujung jas yang familiar. Hendra, atau orang suruhannya. Mereka mengawasinya. Bahaya semakin dekat. Waktunya tinggal 3 hari. Keesokan paginya, Bara mendapat kejutan. Seorang perempuan muda, sekitar usia 25 tahun, berdiri di depan pagar rumahnya. Dia cantik, dengan wajah yang tegang dan mata yang bengkak sepertinya habis menangis. Dia mengenakan pakaian sederhana tapi berkualitas. Bara, suaranya lemah. Iya, dan kamu, Alia Wisanggeni. Bara terkejut. Anak perempuan Hendra. Apa yang kamu inginkan? Tanya Bara, waspada. Aku perlu bicara. Bisa aku masuk? Dengan hati-hati, Bara mengizinkannya masuk. Alia duduk di kursi teras, tangannya terus-menerus meremas-remas sapu tangannya. Ayahku marah besar kemarin. Dia dan pamanku berbicara dengan suara tinggi di ruang kerja. Aku mendengar namamu dan nama Sari Wulandari. Alia menatap Bara. Aku pernah mendengar namanya dari bibiku, Ibu Sri. Dia tidak stabil, katanya keluarga. Tapi dia sering bicara padaku saat aku kecil, tentang gadis cantik yang dikubur di pohon. Aku menganggapnya sebagai dongeng. Ini bukan dongeng, Alia. Aku tahu, semalam, aku melihat sesuatu. Alia gemetar. Aku terbangun karena suara tangisan. Aku pikir itu Ibu Sri. Tapi ketika aku pergi ke kamarnya, dia tidur pulas. Tangisan itu datang dari luar, dari arah jendela. Aku melihat ke arah rumahmu, dan di sana, di bawah pohon mangga yang besar, ada sosok perempuan berdiri. Dia menatap ke arah rumahku, lalu dia melambai padaku. Alia menangis, dan pagi ini, aku menemukan ini di bawah bantalku. Dia mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Sebuah kalung usang dengan liontin berbentuk bulan sabit. Ini bukan milikku, tapi aku pernah melihatnya di foto lama. Itu milik Sari. Ayahku membakar semua foto dia, tapi ada satu yang selamat di album rahasia bibiku. Sari memakai kalung ini. Bara merasa bulu kuduknya berdiri. Sari sedang merangkul Alia. Tapi kenapa? Aku merasa dia tidak marah padaku. Tapi dia sedih, sangat sedih. Dan aku merasa ada yang salah dengan keluargaku. Selalu ada rahasia, bisikan, ketakutan yang disembunyikan di balik senyuman dan kekayaan. Alia menatap Bara. Katakan padaku yang sebenarnya. Tolong. Dengan hati berat, Bara menceritakan semuanya. Buku harian, pengakuan Ibu Sri, ritual kuno, dan tuntutan Sari untuk keadilan atau pengorbanan. Alia terdiam lama setelah Bara selesai. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya berkilat dengan tekad yang tak terduga. Jadi, untuk mengakhiri ini, seseorang dari keluarga kami harus menebus dengan darah, tanyanya pelan.
Itu yang dikatakan Mbah Kromo. Tapi Alia, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita akan cari cara lain. Pengakuan publik, polisi. Alia memotong dengan getir. Kepala polisi di sini adalah sahabat ayahku. Mereka sekolah bersama. Semua bukti akan hilang. Dan pengakuan publik, ayahku akan lebih memilih bunuh diri daripada mempermalukan nama keluarga. Tidak ada cara lain. Dia berdiri, berjalan ke arah pagar, memandang ke arah pohon mangga. Dia memilihku. Dia memberiku kalungnya. Dia ingin aku. Tidak, Alia, kamu tidak bersalah. Tapi darahku adalah darah mereka. Darah para pembunuhnya. Dan aku lelah. Aku lelah hidup dalam kebohongan ini. Dalam rumah yang terasa seperti kuburan megah. Setiap kali ayahku menyumbang untuk desa, aku bertanya-tanya, berapa harga dari uang itu? Setiap kali pamanku membanggakan kesuburan tanah warisan kami, aku membayangkan apa yang ada di bawahnya. Alia menoleh, air mata mengalir deras. Aku ingin ini berakhir. Untuknya, untuk bibiku, untuk semua orang yang menderita karena rahasia kotor kami. Dan, untukku, Alia, tolong, jangan 3 hari lagi, kan? Malam bulan mati, Alia memotong lagi, suaranya sekarang datar, penuh penerimaan yang mengerikan. Aku akan datang, aku akan melakukan apa yang harus dilakukan. Tanpa memberi kesempatan Bara untuk membalas, Alia berbalik dan berjalan cepat pergi, meninggalkan Bara dalam keterkejutan dan keputusasaan yang mendalam. Bara tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia harus menemukan bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang bisa memaksa keluarga Wisanggeni mengaku tanpa perlu pengorbanan lagi. Malam itu, dengan menyewa seorang teman dari kota yang bisa dipercaya, Bara melakukan sesuatu yang gila. Mereka menyelinap ke tanah keluarga Wisanggeni yang luas, tepatnya ke kebun mangga tua yang konon adalah yang paling subur dan menjadi sumber kekayaan pertama mereka. Dengan menggunakan alat detektor logam sederhana dan sekop kecil, mereka menggali di sekitar pohon mangga tertua di kebun itu. Dan mereka menemukannya. Bukan tulang belulang, tapi sebuah peti kecil dari timah, terkubur dangkal. Di dalamnya, ada seperangkat alat ritual, pisau bermata kerang dengan noda gelap yang tidak bisa hilang, selembar kain putih bernoda kecoklatan, dan yang paling mengerikan, sebuah buku catatan tebal milik Raden Aryo Wisanggeni. Buku itu berisi catatan detail ritual yang ia pelajari, rencana untuk mengamankan warisan abadi, dan yang paling mengejutkan, sebuah pengakuan pribadi. Di halaman terakhir, dengan tulisan goyah, Raden Aryo menulis, "Aku telah melakukan dosa yang tak terampuni. Darahnya menghantuiku." Setiap buah yang tumbuh dari pohon itu adalah cermin matanya yang menuduh. Aku kaya, tapi jiwaku miskin dan terkutuk. Aku berharap suatu hari, ada dari keturunanku yang memiliki keberanian untuk mengakhiri kutukan ini. Untuk mengembalikan apa yang telah kami curi darinya, kedamaian. Mungkin dengan pengakuan, atau mungkin dengan pembayaran yang setara. Aku tidak bisa, aku terlalu pengecut. Tapi untuk yang akan datang, jika kau membaca ini, ketahuilah, kebenaran akan berbuah, dan buahnya pahit dan berdarah. Ini adalah bukti yang mereka butuhkan. Tulisan tangan Raden Aryo bisa diverifikasi. Bara merasa lega. Sekarang, ia bisa menghadapi Hendra dengan bukti ini. Mungkin ancaman untuk mempublikasikan buku ini akan memaksanya untuk mengaku. Tapi saat mereka bersiap untuk pergi, lampu sorot tiba-tiba menyala, menerangi mereka. Hendra berdiri di sana, bersama 2 orang preman besar yang menjadi pengawalnya. Wajahnya merah padam karena marah. "Berani-beraninya kau menginjak-injak tanah keramat keluarga kami," bentaknya. "Keramat atau terkutuk," sahut Bara, berusaha tetap tenang sambil memegang erat buku catatan itu. "Aku punya bukti sekarang, Tuan Hendra. Tulisan tangan kakekmu sendiri yang mengakuinya." Hendra tertawa, tapi itu adalah tawa yang kosong dan berbahaya. "Buku tua, bisa saja dipalsukan. Siapa yang akan percaya? Dan kau,
masuk secara ilegal, mencuri. Aku bisa memenjarakanmu sekarang. Saya tidak sendirian, kata Bara, menunjuk temannya yang merekam dengan ponsel dari balik semak. Hendra mengedipkan mata pada salah satu pengawalnya. Orang itu bergerak cepat, menghampiri semak dan menyeret teman Bara keluar, merampas ponselnya dan menghancurkannya di tanah. Masih percaya diri, sindir Hendra. Serahkan buku itu. Tidak. Hendra menghela napas. Kau keras kepala seperti kakekmu. Dia juga butuh persuasi yang lebih kuat. Dia memberi isyarat. Kedua pengawalnya mendekati Bara. Tapi tiba-tiba, angin berhembus kencang sekali, membawa serta debu dan daun kering. Suhu turun drastis. Dari arah desa, tepatnya dari rumah Bara, sebuah kabut hitam pekat merayap dengan cepat melintasi sawah, mendekati mereka. Dan di dalam kabut itu, terlihat sosok perempuan berambut panjang dan gaun putih. Hendra dan pengawalnya membeku, wajah mereka pucat ketakutan. Wisanggeni, suara itu menggema dari segala arah, penuh dengan kebencian yang membeku selama setengah abad. Darahmu masih sama, masih pengecut, masih serakah, masih mau membunuh untuk menyembunyikan kebenaran. Kabut itu menyelimuti mereka. Pengawal itu berteriak ketakutan dan lari pontang-panting meninggalkan majikannya. Hendra jatuh berlutut, gemetar hebat. Pergilah, teriaknya pada arwah itu. Aku tidak akan pergi, tidak sampai keadilan ditegakkan. Anakmu, dia memiliki hatimu yang tidak kau miliki. Dia bersedia membayar harganya. Tapi aku memberinya pilihan, dan kau juga memilikinya. Apa yang kau inginkan? Tangis Hendra. Sosok pengusaha tangguh itu kini hancur seperti anak kecil. Pengakuan di depan seluruh desa. Ceritakan apa yang dilakukan ayahmu dan kakekmu. Ceritakan tentang ketakutanmu, tentang suapmu, tentang semua kebohongan. Lakukan itu, dan aku akan memberimu pengampunan. Anakmu akan selamat. Dan aku akan beristirahat. Tidak bisa, nama keluarga, warisan. Maka warisanmu akan berakhir dengan cara yang lebih mengerikan. Darah anakmu akan menjadi pupuk terakhir untuk pohon ini. Dan kutukan akan berlanjut ke generasi berikutnya. Pilih, Wisanggeni, kehormatanmu yang palsu, atau nyawa anakmu. Kabut mulai menyurut, dan sosok itu menghilang. Angin berhenti. Hendra terduduk lemas di tanah, menangis terseduh-seduh. Bara, yang menyaksikan semuanya, mendekatinya. Dia memberikanmu jalan keluar, Tuan Hendra. Jalan yang lebih baik. Hendra menatap Bara, matanya penuh dengan kekalahan dan penyesalan yang mendalam. Aku tidak bisa. Untuk Alia, desis Bara. Dia bersedia mati untuk menebus dosa yang tidak dia lakukan. Sebagai ayahnya, apakah kau tidak punya keberanian yang sama? Tantangan itu menggantung di udara. Hendra menunduk, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Dia tidak menjawab. Bara mengambil buku catatan Raden Aryo yang terjatuh dan pergi, meninggalkan Hendra yang hancur di kebun keluarganya yang terkutuk. 2 hari lagi, hari berikutnya, desa gempar. Buah-buah mangga merah di pohon Bara telah jatuh semua, membusuk dengan cepat dan mengeluarkan bau anyir yang menyebar hingga ke seluruh penjuru desa. Lebih aneh lagi, di tempat buah-buah itu jatuh, tumbuh jamur-jamur aneh berwarna merah darah yang membentuk pola-pola seperti wajah manusia yang meringis kesakitan. Ketakutan warga meningkat, banyak yang mulai mengingat-ingat cerita tua. Beberapa orang tua yang dulu masih muda saat Sari hilang mulai berbicara, meski dengan suara rendah. Suasana desa tegang. Bara mengunjungi Mbah Kromo lagi, menceritakan perkembangan terbaru, termasuk penemuan buku catatan Raden Aryo. Kekuatannya semakin nyata, kata Mbah Kromo khawatir. Dia memanifestasikan dirinya bukan hanya untukmu, tapi untuk orang lain. Itu tanda dia sudah sangat kuat. Jika tidak diselesaikan besok malam, dia mungkin tidak bisa dikendalikan lagi. Dia akan menjadi arwah penasaran yang membabi buta, membahayakan siapapun di sekitarnya. Dan pilihan pengorbanan sukarela dari keluarga Wisanggeni,
Itu masih cara terkuat untuk memutus ikatan secara langsung. Tapi itu harus benar-benar sukarela, dengan penuh penyesalan dan pengakuan. Jika ada paksaan, ritualnya akan gagal, dan bisa membangkitkan kemarahan yang lebih besar. Bara berpikir tentang Alia. Gadis itu tampak sungguh-sungguh. Tapi apakah itu benar-benar yang diinginkan Sari? Atau hanya jalan pintas karena putus asa? Saat Bara pulang, ia menemukan seorang tamu tak terduga menunggu di terasnya, Hendra Wisanggeni. Tapi pria itu tampak 10 tahun lebih tua. Matanya merah, bajunya kusut. Aku tidak bisa tidur, katanya tanpa basa-basi. Aku melihatnya lagi, di kamarku. Dia berdiri di sudut, menatapku. Dan, aku juga melihat ayahku. Dia tampak tersiksa, terjebak dalam kegelapan. Dia berteriak padaku untuk mengakhiri ini. Bara diam, menunggu. Alia, dia mengunci diri di kamarnya. Dia tidak mau makan, tidak mau bicara. Dia hanya bilang, dia sudah memutuskan untuk pergi besok malam. Hendra menutup wajahnya. Aku tidak bisa kehilangan anakku. Dia adalah satu-satunya hal murni dalam hidupku. Lalu apa yang akan Tuan Hendra lakukan? Hendra mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Aku akan melakukannya. Aku akan mengaku, di depan semua orang, besok siang, di balai desa. Aku akan mengumpulkan semua orang dan menceritakan semuanya. Bara terkejut. Benarkah? Ya, tapi, aku butuh bantuanmu. Aku takut keluargaku yang lain akan menghentikanku. Pamanku, sepupuku, mereka semua terlibat dalam menjaga rahasia ini. Mereka akan melakukan apapun untuk menghentikanku. Jadi, temani aku, bawa bukti-bukti itu, dan lindungi Alia. Pastikan dia tidak melakukan hal bodoh besok malam. Bara mengangguk, meski hatinya masih ragu. Apakah ini jebakan? Tapi matanya melihat penyesalan yang tulus di mata Hendra. Mungkin ancaman kehilangan Alia akhirnya membuka matanya. Mereka membuat rencana. Besok siang, Hendra akan mengumpulkan warga dengan alasan pengumuman penting tentang pembangunan baru. Lalu, di depan semua orang, dengan Bara di sampingnya sebagai pendukung bukti, dia akan mengungkap kebenaran. Malam sebelum hari H, Bara duduk sendirian di bawah pohon mangga. Ia berbicara pada Sari. Besok, semuanya akan berakhir. Hendra akan mengaku, kau akan mendapatkan keadilanmu. Lalu, tolong, beristirahatlah. Lepaskan amarahmu. Dunia ini sudah menyakitimu cukup lama. Daun-daun bergemerisik lembut, seperti jawaban. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Dari tanah di bawah pohon, sebuah tunas kecil muncul. Bukan tunas mangga, tapi sebuah bunga kecil berwarna putih murni, berbentuk seperti melati. Bunga itu mekar dengan cepat, memancarkan aroma harum yang menenangkan, menetralkan bau anyir di sekitarnya. Apakah ini pertanda baik? Apakah Sari akhirnya mulai menemukan kedamaian? Bara berharap begitu, tapi di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa dihilangkan. Sesuatu terasa terlalu mudah. Dan kegelisahan itu terbukti benar ketika, tengah malam, teleponnya berdering. Dari nomor Alia. Bara, tolong, suara Alia terengah-engah, penuh ketakutan. Mereka mengurungku, paman dan sepupuku. Mereka tahu rencana ayah. Mereka marah. Mereka bilang, lebih baik satu orang dikorbankan daripada seluruh keluarga dipermalukan. Mereka akan membawaku ke pohon itu sekarang. Untuk menyelesaikan ritual. Tolong, suara terputus dengan keras. Diikuti oleh suara jeritan dan kemudian nada sibuk. Bara berlari. Ia harus menyelamatkan Alia. Rencana telah berubah. Keluarga Wisanggeni memilih jalan yang lebih gelap, melanjutkan ritual leluhur mereka dengan mengorbankan generasi mereka sendiri, untuk selamanya mengikat arwah Sari dan menjaga rahasia mereka. Perlombaan melawan waktu dimulai, dan bulan di langit sudah hampir sepenuhnya menghilang. Malam bulan mati datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Bara tiba di rumah besar Wisanggeni dengan mengendap-endap.
Gerbang utama terkunci, tapi ia tahu jalan lain melalui pagar belakang yang rusak. Suasana di dalam rumah tegang dan sunyi. Lampu-lampu menyala redup. Dari jendela ruang keluarga, ia melihat sekelompok orang, Paman Hendra, adik Raden Aryo yang lain, dua sepupu Hendra yang berbadan besar, dan Hendra sendiri, yang diikat ke kursi dan disumpal mulutnya. Matanya membelalak penuh kepanikan dan kemarahan. Rupanya, keluarganya sendiri yang mengkhianatinya. Alia tidak terlihat. Bara mendengar suara dari arah kebun belakang. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke sana. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di tengah kebun, di bawah pohon mangga tertua, yang sejenis dengan pohon di rumah Bara, sebuah pentagram kasar digambar di tanah dengan kapur dan garam. Di tengahnya, Alia terbaring di atas sebuah kain hitam, tangannya diikat, mulutnya disumpal. Matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Paman Hendra, yang bernama Ragil, berdiri di dekat kepalanya dengan memegang pisau ritual tua yang sama dari peti timah. Dua sepupu itu berdiri di sisi-sisinya, memegang obor. Lakukan cepat, Ragil, desis salah satu sepupu. Sebelum warga curiga, tenang, kata Ragil, suaranya dingin dan penuh keyakinan fanatik. Ayah kita melakukan ini untuk kemakmuran kita. Sekarang, saatnya kita menyempurnakannya. Dengan darah generasi muda kita sendiri, ritual akan menjadi permanen. Kekuatan pohon ini akan sepenuhnya menjadi milik keluarga kita. Dan arwah sialan itu akan menjadi budak kita selamanya, menjaga kekayaan kita. Mereka benar-benar gila. Mereka tidak hanya ingin menutupi dosa, tapi ingin menguasai kekuatan gelap yang diciptakan oleh dosa itu. Ragil mulai membaca mantra dari buku tua yang dibawanya. Suaranya monoton, penuh dengan kata-kata kuno yang terdengar jahat. Angin mulai berhembus, tapi kali ini panas dan pengap. Obor-obor itu menyala lebih terang, dengan api yang berwarna hijau pucat. Bara tahu ia harus bertindak, tapi melawan 3 orang, dengan satu di antaranya memegang pisau, ia melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada selang air yang tergeletak di dekat sumur. Ide gila muncul di kepalanya. Saat Ragil mengangkat pisau tinggi-tinggi, bersiap untuk menikam, Bara berlari, mengambil selang, dan membuka keran air sepenuhnya. Air menyembur deras. Ia mengarahkannya bukan ke orang-orangnya, tapi ke tanah di sekitar pentagram, khususnya ke garis-garis kapur dan garam. "Hei!" teriak salah satu sepupu. Ritual itu bergantung pada lingkaran pelindung yang digambar di tanah. Air menghanyutkan garis-garis itu dengan cepat, memutus pola pentagram. "Jangan biarkan dia mengganggu," teriak Ragil marah. Dua sepupu itu berlari mengejar Bara. Bara berlari memutar, tetap mengarahkan air ke area ritual. Tapi salah satu sepupu berhasil menangkapnya dari belakang, menjatuhkannya. Selang terlepas. Ragil, melihat lingkaran rusak, tampak panik. "Cepat, kita harus menyelesaikannya sekarang, sebelum energinya hilang." Ia kembali mengangkat pisau ke arah Alia. Tapi tiba-tiba, suhu turun drastis. Lebih dingin dari es. Obor-obor hijau itu padam seketika, digantikan oleh cahaya biru pucat yang memancar dari dalam pohon mangga itu sendiri. Dan dari batang pohon yang keriput, sosok Sari muncul. Tapi kali ini, dia berbeda. Dia tidak lagi terlihat sedih atau marah. Wajahnya dingin, penuh dengan kekuatan gelap yang mengerikan. Gaun putihnya kini berwarna abu-abu kelam, dan rambutnya berkibar-kibar meski tidak ada angin. "Kalian pikir kalian bisa mengulangi sejarah? Menggunakan darah lagi untuk mengikatku?" Suaranya menggema, membuat tanah bergetar. "Aku bukan lagi korban yang ketakutan. Aku adalah pohon ini. Aku adalah tanah ini. Dan aku lapar." Akar-akar pohon yang besar tiba-tiba bergerak hidup, keluar dari tanah seperti ular raksasa. Mereka melilit kaki kedua sepupu itu dengan cepat, menarik mereka ke arah pohon. "Tidak, tolong!" teriak mereka. Tapi akar-akar itu sudah membungkus tubuh mereka, menyeret mereka mendekat ke batang pohon. Batang pohon itu terbuka seperti mulut,
penuh dengan duri-duri hitam yang tajam. Bara, yang masih tergeletak di tanah, menyaksikan dengan ngeri saat kedua pria itu diserap ke dalam pohon. Jeritan mereka teredam dengan cepat, dan yang tersisa hanya suara gemeretuk tulang yang remuk dan isapan cairan yang mengerikan. Ragil, yang masih memegang pisau, gemetar ketakutan. Aku melanjutkan warisan. Hormati leluhurmu. Leluhurku adalah petani miskin yang kau tipu untuk mendapatkan tanah ini. Dan leluhurmu adalah pembunuh dan penyihir busuk. Sari mengangkat tangannya. Dahan-dahan pohon meraih Ragil, mencabut pisau dari tangannya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kau ingin darah? Rasakan darahmu sendiri. Dahan itu menusuk Ragil dari perut, menembus keluar dari punggungnya. Ragil menjerit kesakitan yang tak terperi, sebelum dahan itu melemparkan tubuhnya yang sekarat ke tanah, tepat di depan Alia yang ketakutan. Sekarang, hanya Bara dan Alia yang tersisa. Sari memandang mereka, dan kalian berdua. Bara berdiri dengan susah payah, melindungi Alia yang masih terikat. Sari, tolong, dia tidak bersalah. Dia bahkan bersedia mati untuk menebus dosa keluarganya. Sari melayang mendekat, wajahnya yang dingin sedikit melunak saat melihat Alia. Aku tahu, hatimu murni, seperti hatiku dulu. Sebelum mereka merenggutnya, dia menunjuk ke arah rumah. Tapi ada satu lagi yang harus dihakimi. Dari dalam rumah, dengan kekuatan Sari, kursi yang mengikat Hendra terlempar keluar melalui jendela, mendarat di tanah kebun. Hendra, yang masih terikat, berguling-guling di tanah, matanya penuh ketakutan saat melihat mayat Ragil dan pohon yang kini tampak hidup dan haus darah. Wisanggeni, ayahmu membunuhku. Kau melanjutkan kebohongannya. Sekarang, keluargamu sendiri mencoba membunuh anakmu untuk kekuatan. Apa yang kau katakan untuk pembelaanmu? Hendra, setelah sumpalannya dilepaskan oleh akar pohon, menarik napas dalam-dalam. Air mata mengalir deras di wajahnya. Dia melihat ke arah Alia yang ketakutan, lalu ke Bara, dan akhirnya ke arwah Sari. Tidak ada, bisiknya, suaranya hancur. Tidak ada pembelaan. Aku bersalah. Ayahku bersalah. Kakekku bersalah. Kami semua terkutuk. Dia merangkak, mendekati Sari, lalu membungkuk sampai dahinya menyentuh tanah. Aku mengaku atas semua dosa keluargaku, atas pembunuhanmu, atas penyembunyian kebenaran, atas ketamakan kami yang tak berujung. Aku meminta maaf, tidak untuk pengampunanku, karena aku tidak layak. Tapi, tolong, biarkan anakku pergi. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya ingin melakukan yang benar. Bunuh aku, jadikan aku pupuk terakhir untuk pohon ini. Tapi biarkan dia hidup. Sari terdiam lama. Seluruh kebun sunyi, hanya terdengar desisan angin dingin yang aneh. Pengakuan dari mulut seorang Wisanggeni. Akhirnya, suaranya terdengar lelah. Sangat lelah. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Rasa sakitku butuh penebusan yang nyata. Ambil nyawaku, teriak Hendra. Aku bersedia. Kematianmu yang cepat terlalu mudah. Kau harus merasakan ketakutan yang kau timpakan padaku. Ketakutan dikubur hidup-hidup, merasakan hidupmu perlahan diambil. Tanah di bawah Hendra tiba-tiba berubah menjadi seperti pasir hisap. Dia mulai tenggelam, perlahan-lahan. Tidak, ayah, teriak Alia, berusaha melepaskan ikatannya. Bara berusaha membantu Hendra, menarik tangannya, tapi tanah itu menarik dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bara, teriak Hendra, saat tanah sudah sampai di dadanya. Jaga Alia, dan lakukan yang benar, bongkar semuanya, biarkan desa ini tahu, dan sebelum Bara bisa berbuat lebih, Hendra tenggelam sepenuhnya ke dalam tanah. Tanah itu kemudian menjadi padat kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya sebuah gundukan kecil yang tersisa. Sari memandang tempat Hendra menghilang. Dia akan tetap di sana, terjaga, selama pohon ini masih berdiri. Merasakan setiap akar menusuknya, seperti yang mereka lakukan padaku. Itulah keadilanku.
Lalu dia menoleh ke Bara dan Alia. Sekarang, untuk kalian berdua. Alia, yang akhirnya berhasil melepaskan ikatannya, berdiri di depan Bara. Ambil aku jika kau harus. Tapi biarkan Bara pergi. Dia sudah berusaha membantu. Sari tersenyum, senyuman yang kali ini penuh dengan kesedihan yang tulus. Kalian berdua memiliki keberanian yang tidak dimiliki keluarga kalian. Bara, kau mewarisi dosa, tapi kau berusaha menebusnya. Alia, kau mewarisi darah, tapi kau menolak warisan itu. Kalian berbeda. Dia melayang mendekat, dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas. Cantik, muda, penuh dengan kehidupan yang dipotong terlalu cepat. Dan di matanya, ada kedamaian yang mulai muncul. Aku tidak membutuhkan darah kalian. Aku hanya membutuhkan janji. Janji apa? Tanya Bara. Pertama, tebang pohon ini. Dan pohon di rumahmu. Hancurkan semua akarnya sampai ke yang terdalam. Lalu, gali di bawahnya. Keluarkan sisa-sisa tubuhku. Dan tubuh ayahmu, Alia. Kuburkan kami dengan layak, dengan nama kami, di tempat yang tenang. Kedua, ceritakan kisahku pada semua orang. Biarkan dunia tahu apa yang terjadi pada Sari Wulandari. Jangan biarkan namaku hilang dalam bisikan dan ketakutan. Dan ketiga, jadilah suara untuk yang tak bersuara. Jangan pernah diam melihat ketidakadilan. Kami berjanji, kata Bara dan Alia serempak. Sari mengangguk, wajahnya mulai memudar, menjadi transparan. Terima kasih, akhirnya, aku bisa beristirahat. Tapi ingat, selama akar pohon ini masih ada, arwah kami terikat. Lakukan dengan cepat, sebelum kemarahanku yang lain bangkit lagi. Dan dengan itu, sosoknya menghilang sepenuhnya. Cahaya biru di pohon padam. Suhu kembali normal. Kebun itu sunyi, hanya disinai cahaya bintang di langit malam tanpa bulan. Bara dan Alia saling memandang, lelah, trauma, tapi juga lega. Pertempuran telah usai, tapi pekerjaan mereka baru saja dimulai. Mereka membantu satu sama lain berdiri, dan meninggalkan kebun terkutuk keluarga Wisanggeni, dengan janji berat di pundak mereka. Keesokan harinya, desa gempar oleh dua berita. Pertama, hilangnya Hendra Wisanggeni dan 3 anggota keluarganya yang lain. Kedua, pengakuan resmi yang ditinggalkan Hendra dalam bentuk surat yang ditemukan di meja kerjanya, didukung oleh buku harian Sari dan buku catatan Raden Aryo yang diserahkan Bara kepada kepala desa yang baru, yang tidak terikat dengan keluarga Wisanggeni. Kebenaran itu pahit, tapi akhirnya terungkap. Warga desa sok, marah, tapi juga merasa dibebaskan dari rahasia gelap yang tanpa disadari mereka dukung selama ini. Dengan bantuan warga yang sekarang simpatik, Bara dan Alia memimpin upaya untuk menebang kedua pohon mangga terkutuk. Prosesnya tidak mudah. Kapak dan gergaji mesin sering macet, seolah pohon itu melawan. Darah merah kental mengalir dari potongan batangnya, dan suara jeritan lembut terdengar saat akar-akarnya dicabut. Tapi akhirnya, kedua pohon itu tumbang. Penggalian di bawahnya adalah pengalaman yang paling menghantui. Di bawah pohon di rumah Bara, mereka menemukan peti kayu sederhana yang sudah lapuk. Di dalamnya, kerangka Sari Wulandari masih utuh, dalam posisi meringkuk, dengan sisa-sisa pakaian putih yang dikenakannya. Di tangannya, tergenggam erat foto kecil Raden Aryo yang disobek-sobek, mungkin gambaran terakhir kebenciannya. Di bawah pohon di kebun Wisanggeni, mereka menemukan Hendra. Dia masih hidup, tapi dalam keadaan mengerikan. Tubuhnya menyatu dengan akar-akar pohon, kulitnya pucat seperti kayu, matanya terbuka tapi kosong. Dia masih bernapas, pelan, dan saat dibebaskan, dia hanya bisa berbisis satu kata, maaf. Dia meninggal beberapa jam kemudian di rumah sakit, mungkin akhirnya menemukan kedamaian dalam kematian. Mereka mengadakan pemakaman yang layak untuk Sari Wulandari. Banyak warga datang, dengan penuh penyesalan dan penghormatan. Nama Sari akhirnya diakui, bukan sebagai hantu, tapi sebagai korban yang patut dikenang. Sebuah nisan sederhana didirikan, dengan tulisan, Sari Wulandari.
Hidupnya dirampas, tetapi kebenarannya akhirnya bersinar. Alia, yang mewarisi harta keluarganya yang kini tercoreng, menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk membangun perpustakaan dan pusat komunitas desa, yang dinamai Pusat Sari Wulandari, sebagai pengingat akan pentingnya keadilan dan suara kebenaran. Bara memutuskan untuk tetap tinggal di rumah tua itu, tapi ia membongkar seluruh tanah bekas pohon mangga dan mengubahnya menjadi taman bunga yang indah, penuh dengan bunga melati putih, seperti bunga yang muncul di malam terakhir. Aroma harum kini menggantikan bau anyir. Beberapa bulan kemudian, kehidupan perlahan kembali normal. Tapi Bara dan Alia, yang melalui trauma bersama, menemukan kedekatan yang khusus. Mereka bukan sekadar teman, tapi partner dalam penyembuhan dan penebusan. Suatu sore, mereka duduk di taman bunga, menikmati kedamaian. "Apakah kamu pikir dia benar-benar tenang sekarang?" tanya Alia. Bara mengangguk, memandangi langit jingga. "Aku rasa iya, tapi pelajarannya akan selalu ada. Kejahatan yang dikubur akan selalu berbuah, cepat atau lambat. Dan buahnya selalu pahit dan berdarah. Kita tidak akan mengubur kebenaran lagi," kata Alia, memegang tangan Bara. "Tidak, kita akan menjadi penjaga kebenaran itu." Angin berhembus lembut, membawa aroma melati dan harapan. Di kejauhan, anak-anak desa bermain dengan riang di pusat komunitas baru, tertawa tanpa beban rahasia gelap masa lalu. Kisah pohon mangga berbuah darah mungkin akan tetap diceritakan, tapi kini sebagai peringatan, bukan sebagai teror. Dan di tempat pohon tua yang terkutuk itu pernah berdiri, kini tumbuh kehidupan baru. Sebuah janji bahwa bahkan dari tanah yang paling berdarah sekalipun, kedamaian dan keadilan akhirnya bisa tumbuh. Demikianlah cerita mengenai pohon mangga berbuah darah yang terkubur selama 50 tahun. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir di channel Shyfeless Mystery dan membaca di shyfeless.com. Jika Anda terbawa oleh kisah ini, jangan ragu untuk memberikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, menulis komentar yang membangun, dan melakukan share ke teman-teman. Setiap dukungan Anda membuat kami terus bersemangat menghadirkan cerita misteri yang lebih menegangkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.